Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam seroja, sehat jasmani dan rohani. Hari ini kita akan belajar submateri tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Oke, kita mulai dengan pengertian komunitas. Menurut MacIver, community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama yang lainnya. Nah, istilah community merupakan juga bisa disebut juga dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini menunjukkan pada warga yang bertinggal di sebuah desa, sebuah kota, atau pada suatu suku atau bangsa. Selain masyarakat setempat juga menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam artian geografis dengan batas-batas tertentu yang dimana faktor utama yang menjadi dasar mereka adalah interaksi atau hubungan sosial. Contoh, kalau desa itu Garut, kalau kota itu Semarang, kalau suku itu bisa Batak, Jawa, kalau bangsa itu bisa Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Oke, dengan demikian kesimpulannya adalah community atau masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Menurut MacIver dan Charles Horton Cooley, ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas. Yang pertama yaitu seperasaan, kemudian sepenanggungan, kemudian yang ketiga adalah saling memerlukan satu sama yang lainnya sehingga terbentuk komunitas yang sangat erat. Oke? Kita lanjutkan kembali tentang dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Seperti yang sudah kita bahas dan kita ketahui bahwa arti makna dari globalisasi adalah sebagai sebuah proses yang menghasilkan dunia tunggal. Dalam hal ini, masyarakat di seluruh dunia itu saling bergantung pada semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial ini karena adanya pengaruh globalisasi mengakibatkan berbagai permasalahan. Nah, yang akan kita bahas dalam hal ini adalah permasalahan satu, urbanisasi, kemudian yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi, yang ketiga adalah pencemaran lingkungan alam, kemudian yang keempat adalah kriminalitas, kemudian yang kelima adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Oke, kita bahas satu persatu tentang semuanya. Oke, dampak globalisasi pertama yang akan kita bahas adalah urbanisasi. Istilah atau pengertian urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri yang ada di kota. Penyebab terjadinya urbanisasi adalah adanya daya tarik di kota, baik secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, secara budaya. Nah, faktor yang mendorong penduduk desa melakukan urbanisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, di desa itu tempat rekreasinya sulit untuk diperoleh. Kemudian yang kedua adalah penduduk desa itu tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, kaum mudanya atau generasi muda itu merasa tertekan oleh adanya adat istiadat yang sangat ketat yang menimbulkan cara hidup yang monoton. Yang keempat, lapangan pekerjaan yang tersedia di desa itu sangat kurang atau terbatas bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Dengan adanya urbanisasi, penduduk kota itu semakin bertambah
Dengan begitu timbullah permasalahan baru baik di kota maupun di desa. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah semakin berkurangnya penduduk desa, terutama yang usia produktif. Banyak sawah atau lahan pertanian yang terbengkalai. Kemudian yang kedua adalah hasil panen yang menurun. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat desa menurun. Yang selanjutnya keempat, munculnya pengangguran di kota. Yang kelima adalah kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya di kota meningkat. Nah, dengan banyaknya permasalahan yang muncul akibat urbanisasi ini, diperlukan cara untuk menahan lajunya urbanisasi. Upaya menahan lajunya urbanisasi tersebut antara lain yang pertama itu membangun tempat kursus dan balai latihan kerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pembangunan di pedesaan, misalnya di bidang pertanian. Yang ketiga adalah meningkatkan arus informasi dan sarana transportasi sehingga berita-berita aktual bisa cepat diterima dan diakses. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan kesinambungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejalan dengan peningkatan iman melalui pendidikan agama. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan itu berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Nah, upayanya dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi gerakan nasional orang tua asuh. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan manajemen usaha. Yang ketiga adalah memfungsikan kredit usaha tani, koperasi unit desa, dan bank perkreditan rakyat secara maksimal. Yang keempat, menyalurkan investasi kecil atau KIK, kemudian KCK, kredit canda kulak. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan dan pembinaan ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan sektor non-formal. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kerjasama antara pengusaha kecil dan sistem bapak asuh. Oke, yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan menurut Eidson mengklasifikasikan berbagai jenis pencemaran sebagai berikut. Yang pertama adalah pencemaran udara, kemudian pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran kimia, yang keempat adalah limbah padat, yang kelima adalah polusi panas. Usaha untuk mencegah pencemaran tersebut yaitu yang pertama, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku industri agar mereka melaksanakan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kedua adalah adanya perangkat hukum yang melindungi lingkungan. Yang ketiga adalah bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat dari pemerintah beserta komponen lainnya. Oke, yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas itu merupakan salah satu dampak pembangunan. Dengan meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan yang dilakukan negara berkembang seperti Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sosial sebagai berikut. Yang pertama, menipisnya rasa kekeluargaan. Yang kedua, meningkatnya sikap individualistis. Yang ketiga adalah meningkatnya tingkat persaingan yang tidak sehat. Yang keempat adalah meningkatnya masalah-masalah sosial tersebut dapat memicu munculnya tindak kriminal di dalam masyarakat. Oke, yang terakhir adalah eksistensi jati diri bangsa. Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara tertentu berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Menurut Kurniawan, paham budaya Barat yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah individualisme, yaitu suatu paham yang selalu mementingkan kepentingan sendiri atau individu. Yang kedua adalah materialisme,
yaitu paham yang selalu memandang segala sesuatu itu berdasarkan materi atau harta benda belaka. Yang ketiga adalah sekulerisme, yaitu suatu paham yang menilai bahwa manusia itu tidak terikat pada nilai-nilai agama, tetapi hanya mengutamakan akal pikiran dan pendekatan ilmiah secara rasional. Yang keempat adalah hedonisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Oke, kita selesai, cukup sekian uraian saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.